我命令全军各级要强化练兵。 Tak mau terusir dari Laut Cina, Amerika ubah taktik perang. Armada militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan tengah ditinjau. Pimpinan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (US Armed Forces) ingin memastikan apakah memiliki jangkauan tembak yang jauh dan jumlah cukup pasukan untuk mempertahankan diri di wilayah tersebut. Dalam berita FIFA Militer 5 Agustus 2020, Komandan Angkatan Darat Amerika, Jenderal James McConville, memastikan bakal berupaya keras untuk mengakhiri dominasi Cina di Laut Cina Selatan. Salah satu caranya adalah memikirkan perubahan strategis dalam menghadapi Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA di kawasan yang disengketakan banyak negara. Menurut laporan Pusat Kajian Strategis Internasional atau CSIS yang diperoleh FIFA Militer, McConville memfokuskan prioritas utama tembakan presisi jarak jauh dan tengah mencari opsi untuk memasang senjata dengan kualifikasi itu di Indo-Pasifik. McConville optimis dengan perubahan strategi, maka pasukan militer Amerika akan mampu menangkal ancaman musuh yang punya kekuatan besar seperti Cina, bahkan juga Rusia. Perubahan strategi akan kemungkinan kami untuk mengalahkan musuh potensial seperti Cina dan Rusia, ucap McConville dikutip FIFA Militer dari South China Morning Post atau SCMP. Pernyataan McConville itu ternyata muncul setelah Komandan Korps Marinir Amerika Serikat US Marine Corps Jenderal David Berger membeberkan rencana penarikan pasukan dalam jumlah besar. Jadi nantinya pasukan Marinir Amerika Serikat tidak akan berkonsentrasi pada perang darat dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada pasukan reguler. Di sisi lain, Garda Nasional Angkatan Darat Amerika Serikat US Army National Guard dikabarkan sudah memindahkan sebagian besar pasukan di bawah komando di depan divisi untuk meningkatkan kekuatan tempur pasukan darat. Seorang pengamat militer yang berbasis di Hong Kong, Song Ping, menganalisa bahwa apa yang dilakukan militer Amerika adalah bagian dari strategi Indo-Pasifik dalam perlawanan terhadap Cina. Amerika ingin mendapat kemenangan tak hanya itu di laut tetapi juga di darat, udara, dan bahkan ruang angkasa. Amerika Serikat ingin memperkuat kemampuan serangannya dengan mengintegrasikan sistem daya tembaknya di darat, udara, laut, dan ruang angkasa, dan menggabungkan itu semua dengan pasukannya dalam sistem tempur operasi gabungan yang kuat, kata Ping. Tujuannya adalah untuk memblokir seluruh saluran militer Cina di Laut Cina Timur dan Selatan. Selain itu, Amerika juga akan bekerja sama dengan sekutu regionalnya untuk menghentikan armada PLA atau Tentara Pembebasan Rakyat Cina agar tidak melanggar rantai pulau pertama yang didirikan Washington, ujarnya. Sementara itu, makin memanas. Trump lempar 3 bom baru ke Cina. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump semakin gencar menyerang Cina. Dalam waktu 2 hari berturut-turut, Trump bahkan melempari sejumlah serangan ke Cina. Ketegangan kedua negara memang kembali meningkat sejak wabah corona menjadi pandemi global. Berikut kebijakan baru Trump yang menyasar negeri panda. Pemerintah Donald Trump membeberkan atau memberlakukan sanksi ekonomi ke 11 pejabat saat ini dan mantan pejabat Cina. Salah satunya adalah Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Lam diberi sanksi karena mendukung pemberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Undang-undang ini disahkan Cina bulan Juni, yang akan menghukum sejumlah pihak yang dikategorikan sebagai pengganggu stabilitas Hong Kong. Di bawah sanksi ekonomi ini, aset Lam di Amerika Serikat akan diblokir dan orang Amerika serta bisnis dilarang berurusan dengan mereka. Ini dinyatakan Amerika Serikat dalam pengumuman resmi Departemen Keuangan. Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindakan otoritas Hong Kong tidak dapat diterima, kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan yang ditulis dari AFP Sabtu 8 Agustus. Pompeo mengatakan Undang-Undang Keamanan Cina yang melarang subversif atau subversi dan dugaan pelanggaran lainnya di Hong Kong melanggar janji yang dibuat sebelum Inggris menyerahkan kembali wilayah itu pada tahun 1997.
Sementara itu, Departemen Keuangan mengatakan Lam secara bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan Beijing dalam menekan kebebasan dan proses demokrasi di Hong Kong. Undang-Undang Keamanan Hong Kong diberlakukan menyusul protes besar-besaran pro-demokrasi tahun lalu. Sejak itu, pihak berwenang telah menunda pemilu dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 6 aktivis pro-demokrasi yang diasingkan. Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, resmi membuat aturan yang melanggar perusahaan atau individu Amerika Serikat melakukan transaksi dengan ByteDance, yaitu perusahaan Cina yang menaungi TikTok dan Tencent, atau pemilik aplikasi WeChat. Trump mengeluarkan pemerintah di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Aturan ini pun akan berlaku mulai 45 hari ke depan. Padahal Microsoft tengah berupaya menyelesaikan pembelian TikTok di Amerika Serikat agar perusahaan itu tetap eksis di negeri Paman Sam. Sebelumnya pada Minggu, Trump mengaku akan mendukung akuisisi di pemerintahan Amerika Serikat mendapat porsi besar. Ini menjadi rangkaian baru dari upaya Trump membersihkan aplikasi Cina yang ia sebut berbahaya bagi keamanan nasional jaringan digital Amerika. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebut sebagai program jaringan bersih dengan tujuan untuk mencegah berbagai aplikasi dan perusahaan telekomunikasi Cina mengakses informasi sensitif tentang warga dan bisnis Amerika. Hal ini mengundang amarah Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin menyebut pelakuan AS sangat manipulatif. Penindasan politik secara sewenang-wenang. Sebutnya seraya mengatakan bahwa langkah Amerika Serikat mengorbankan penggunaan dan perusahaan AS sendiri. Larangan ini makin memberi sinyal terpecahnya internet global dan hubungan industri teknologi Amerika dan Cina. Ini adalah perpecahan, tentu Cina akan membalas, kata pakar teknologi di Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington. Sementara itu, Tencent melalui juru bicara yang mengatakan akan meninjau kembali perintah eksekutif Trump itu. Tencent sendiri merupakan perusahaan terbesar kedua Cina setelah Alibaba dengan kapitalisasi pasar 686 miliar US dollar. Belum ada komentar dari ByteDance. Sebenarnya di Amerika Serikat, WeChat misalnya hanya diunduh 19 juta kali, relatif kecil. Namun di luar Amerika dan luar Cina, ini menjadi aplikasi yang umum dipakai kini oleh individu dan bisnis. Di sisi lain, di Cina aplikasi seperti Facebook dan WhatsApp milik Amerika justru diblokir, di mana ada firewall yang mencegah warga Cina mengakses web tersebut, di mana semua komunikasi online dipantau secara rutin dan disensor pemerintah.